Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya. Yang kali ini saya mau membahas ya study case ya tentang bagaimana kita keluar dari pasar sehingga kita tidak terbelenggu dengan persaingan harga yang tidak sehat gitu. Seringkali kita punya persaingan harga itu benar-benar nggak sehat ya. Jadi orang jual tambah murah, tambah murah, tambah murah pesaing-pesaing kita sehingga kita susah lagi untuk bergerak. Nah, sebelumnya saya ingin membuka ya Facebook saya yang di sini sudah pernah saya post ya tadi ya, mau laris jangan kasih diskon. Di sini saya mau ngasih tahu bahwa saya ada webinar gratis ya tanggal 15 Maret besok hari Rabu ya. Dan di sini ada seorang yang sedang bertanya gitu. Coba kita akan respon dulu sebelum webinar. Insya Allah saya mau jawab dulu ini ya sesuai dengan pengetahuan saya. Bukan berarti saya yang paling benar, tetapi di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa jika kita berbisnis ya dengan cara yang betul ya. Aduh, ini kenapa keluar ya? Bentar, bentar. Ternyata dia keluar. Nggak apa-apa lah, tapi masih bisa terbaca ya. Nah, jadi sebetulnya ini ada satu pertanyaan ya, yang ada sebuah pertanyaan yang aduh kok pertanyaannya ketutup ya. Ntar saya coba pakai lihat di sini bisa nggak ya. Mudah-mudahan bisa kalau pakai ini. Kenapa nih Facebook saya nih? Why? Ini bisa. Pakai ini bisa ya. Kita lihat aja di sini ya. Jadi ini ada komentar yang bertanya ya. Izinkan saya untuk membahas komentar ini supaya bisa menjadi pembelajaran. Nah, ini ada dari Ibu Lilis ya Rahmawati. Mas, saya jualan frozen food dan jualan di rumah tapi diantar pakai motor sistem DO. Saya nggak tahu DO itu maksudnya apa. Ada yang beli, saya antar satu. Margin tipis banget, tapi pasaran di sini memang segitu. Pada jatuhin harga juga. Gimana solusinya Mas? Sedangkan saya pakai bensin untuk antar dan listrik untuk freezer. Kalau ambil untung gedean dikit, muternya lama. Oke. Nah, ini sebuah hal umum yang sering terjadi ya. Kita berbisnis kecil-kecilan ya, coba untuk nambah pendapatan. Tapi yang terjadi seringkali pada jatuh-jatuhan harga kan gitu. Gimana caranya kita bisa keluar dari pasar yang sudah ada ya, sehingga kita bisa fleksibel ya mengatur harga. Memang kalau barang-barang seperti ini kita tidak bisa tingkatkan sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, tidak bisa. Tetapi paling tidak Anda punya keuntungan lebih ya untuk bayar listrik freezernya, untuk bayar bensinnya, dan ada sedikit keuntungan lebih bagi Anda untuk bisa lebih fleksibel ya untuk beriklan juga tentunya. Nah, sebelum saya bahas ini ada sebuah ini ya, saya buatin video, ini videonya baru saya buat ya Ibu Lilis ya, jangan khawatir. Nah, tapi di situ ada juga nih ya yang biasa akun bodong, tetap jalani aja Mbak, jangan nirukan mereka yang pandai ngomong cuman berdasar teori ya. Nah, saya harap ini setelah saya cek ya akunnya Satri Patrama, ini akun bodong ya, akun bodong. Coba dong yang punya akun Satri Patrama muncul lah gitu ya. Anda muncul, saya pengen benar-benar belajar dari Anda. Ya, siapa tahu bisnis Anda ternyata lebih besar dari bisnis saya gitu kan. Nah, saya akan belajar dari Anda. Wah, ternyata cerewet juga dia ya. Nyatanya banyak perusahaan yang besar yang tumbang dan lain sebagainya. Padahal nggak ada hubungannya. Ini ngomongin kita UKM, UMKM tentunya berbeda dengan kita bicara perusahaan yang sudah besar. Ya. Nah, sekali lagi ya, jangan bersembunyi di balik akun bodong ya. Saya yakin Anda bukan laki-laki pengecut, saya yakin Anda laki-laki yang jantan ya. Sehingga ayo muncul ya.
izinkan saya dan netizen untuk belajar kepada Anda gitu ya, yang punya akun Satri Pratama. Tapi oke, saya akan bahas bagaimana solusi untuk Ibu Lilis ya. Nah, solusinya begini, Ibu nggak usah terlalu khawatir ya, apabila kita menjual barang yang memang di pasaran itu sudah rame yang jualan juga. Nah, ada beberapa prinsip yang harus kita pahami. Ini bukan sekedar teori ya, tetapi kita juga memang betul-betul harus belajar hal seperti ini. Nah, apa yang menyebabkan barang itu menjadi perang pasar ya, perang pasar, dan perang pasar ini membuat harga itu semakin jatuh gitu ya, perang pasar. Nah, apa yang menyebabkan ini kita harus paham dulu, yaitu ada sebuah hukum yang kita sebut hukum supply and demand. Nah, supply itu ketersediaan barang ya. Ini gampangnya ginilah, barang, jumlah barangnya. Demand adalah permintaan atau yang butuh atau calon konsumennya gitu. Jadi semakin persediaan barang ini meningkat, penjualnya semakin banyak, kalau yang butuh ini semakin sedikit, maka inilah yang terjadi perang pasar gitu. Nah, solusinya cukup sederhana sebetulnya ya. Jadi kalau memang di situ yang persaingannya sudah semakin besar gitu, di sekitarnya sudah banyak juga yang mulai berjualan, ya kita mulai menjual di luar market tersebut. Ya. Kalau Anda menjualnya lewat mana? Kalau saya lihat Ibu Lilis ini, Bu, izin untuk saya buka akunnya ya, Bu ya. Maksudnya saya minta izin untuk kepo sedikit ya, bukan kepoin ibunya, tapi saya mau kepoin dagangannya gitu ya. Jadi gini Bu Lilis, ini yang saya lihat ya, siap melayani grosir dan ecer. Ini Anda harus pilih nih sebetulnya. Anda mau jual ecer atau jual grosir? Grosir it means keuntungan semakin kecil tetapi penjualan semakin cepat. Ya. Nah, pertanyaannya, bisa tidak Anda menjual lebih murah daripada para pesaing Anda? Jadi Anda akan mengubah, kalau Anda mau benar-benar jual grosir, Anda akan mengubah pesaing Anda, ya. Di sini Anda mengubah pesaing Anda menjadi konsumen Anda. Jadi mengubah satu strategi. Kalau memang Anda mau jual grosir, tapi tidak bisa dua-duanya diterapkan sekaligus ya. Kalau Anda memilih menjual grosir, ya, Anda harus paham, berarti Anda mau mengubah pesaing menjadi konsumen Anda. Nah, jadi Anda harus bisa jual di bawah harga tempat pesaing ini beli barang, gitu ya. Jadi kalau ini membeli dari gudang misalnya, nah Anda harus bisa bersaing dengan gudang ini gitu harganya. Nah, saya rasa, saya nggak tahu apakah satu, gimana caranya Mas? Ya sudah barang tentu, ini permodalannya harus lebih besar ya. Permodalan lebih besar, karena kita kalau beli lebih banyak tentunya dapat harga yang lebih murah gitu kan. Permodalan lebih besar. Terus yang kedua, apakah tempat Anda memadai? Ya. Ketiga, manajemen Anda. Karena tidak bisa kita pungkiri, semakin kita untung tipis, manajemen harus semakin bagus, harus semakin profesional. Kenapa? Kalau tidak, bocor sedikit, keuntungan kita ambiar gitu ya. Nah, apakah ini pilihan yang tepat? Tentunya menurut saya tidak. Ya, menurut saya tidak, tapi tidak tahu kalau misalnya Ibu Lilis punya pilihan ya, lebih memilih ini Mas Arli, ya enggak ada masalah, itu pilihan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, berarti Anda mau menjual ecer ya. Kalau Anda mau jual ecer, ya, Anda mau jual ecer, nah Anda harus memilah marketnya, gitu ya. Marketnya itu di mana? Oh, itu di sekitar perumahan. Perumahan pun itu juga beda-beda, ya kan? Ada kelas bawah, misalnya rumah subsidi, ya, kelas menengah, atau kelas atas sekalian, ya. Nah, seperti itu, kita harus memilih-milih gitu. Kalau di sini sudah pasti persaingan harga pasti terjadi di sini kan gitu. Kelas menengah saya nggak tahu kan gitu. Kelas atas, nah mungkin kita bisa lebih luasa ya untuk berjualan di
market-market yang kelas atas. Tinggal bagaimana caranya kita bisa menjangkaunya. Oke, kemudian apa nih strategi yang bisa diterapkan ya oleh Ibu Lilis gitu. Nah, kita kembali lagi ke Facebooknya. Ya, ini Ibu Lilis ya. Nah, di sini ready ya, nugget dan seterusnya cuma seperti ini. Jadi nanti coba hindari kata-kata ready ya. Ready itu yang menyediakan dan sebagainya, tidak seperti itu. Tetapi ini harus dioptimasi lagi menurut saya. Facebook ini harus dioptimasi. Seperti apa Mas Arli caranya optimasi gitu. Nanti kita akan belajar ya. Besok tanggal 15 ya. Saya juga akan mengundang tadi netizen yang berkomentar negatif ini ya atas nama yang punya akun Satri Pratama. Saya undang Anda untuk besok hadir di Zoom meeting saya tanggal 15 bagaimana caranya supaya kita bisa menjual dengan harga lebih tinggi ya. Dan lebih laris gitu ya. Saya tidak tahu apakah Anda punya ilmu yang jauh lebih bagus supaya saya bisa belajar kepada Anda. Tapi apa yang saya punya akan saya bagikan besok tanggal 15 di Zoom meeting. Sekarang coba saya akan buka ya salah satu dari beberapa usaha saya gitu. Nah, ini adalah usaha yang dipegang sama istri saya dan karyawannya. Tentunya ini di Solo ya. Keep clean gitu ya. Ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat Ibu Lilis juga. Usaha ini adalah usaha sedot debu ya. Nggak bisa tak klik karena saya belum login ya. Nah, usaha sedot debu. Di sini saya hanya bermodal akun Instagram dan followernya tidak begitu banyak ya. Followernya cuma 600 tapi ini organik, nggak ada beli follower saya. Dan ini diiklankan juga di akun-akun sekitar Solo gitu. Jadi kayak Jelajah Solo, akun-akun yang berkaitan ya di lokal ya. Akun-akun Instagram lokal itu kan murah, cuman 100.000, 75.000 kalau kita endorse ke situ. Jadi bisa jadi ini jadi solusi ya buat Ibu Lilis tadi. Frozen foodnya itu dibuatkan akun Instagram. Menurut saya ya, follower Instagram dan follower Facebook itu memiliki karakteristik yang berbeda. Follower Instagram jauh lebih tidak sensitif harga dibandingkan follower Facebook. Ya, itu menurut saya. Tapi Anda bisa tes lagi ya. Anda bisa optimasi Facebook Anda juga bisa mulai bikin akun Instagramnya dan mulai dikelola secara baik gitu ya. Desain-desainnya semuanya harus dikelola dengan baik. Kemudian diisi apa Mas Arli? Kebetulan ini memang jasa sedot debu ya, debu dan tungau. Kita punya mesinnya yang bisa menyedot sampai kedalaman 30 sampai 40 cm ke dalam, itu keluar semua kotorannya. Nah, itu merupakan keunggulannya. Dan memang ketika habis disedot benar-benar konsumen merasakan ya. Nah, kemudian kita juga menyediakan di sini jasa membersihkan kamar mandi. Ini Instagramnya nganu terus nih. Ya, kalau Instagram nggak login tuh seperti itu ya, seperti ini jasa kamar mandi. Itu kamar mandinya dibersihin ya, kerak-keraknya semuanya itu ada jasanya. Dan alhamdulillah ini berjalan terus gitu, hampir tiap hari ada orderan terus ya untuk ini. Jadi nanti bisa ditiru ya, buatkan saja akun Instagram yang sederhana tetapi dipikirkan desainnya mau warna apa, kemudian diisi dengan konten-konten yang sesuai, yang relevan dengan target market Anda. Kalau misalnya tadi ini punyanya Ibu Lilis adalah jualan frozen food, Anda bisa memberikan konten-konten seputar makanan gitu kan, seputar cara masak. Misalnya Anda bisa kasih resep masakan, bisa kasih bagaimana bikin bento ya untuk anak sekolah misalnya, tips untuk bikin bekal makanan untuk anak gitu misalnya. Ini tergantung target market Anda apa dan kreatif saja di situ ya. Bikinkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, karusel dan seterusnya. Anda optimasi saja Instagramnya, kemudian coba endorse ya yang murah-murah saja di Instagram lokal di kota Anda. Nah, seperti itu. Itu tips dari saya. Untuk apa? Supaya Anda memiliki market yang berbeda ya, tidak hanya orang-orang yang mengenal Anda atau orang-orang yang di sekitar Anda. Terus akun Facebooknya tadi, kalau Anda pakai akun Facebook, apakah akun Facebook Anda sudah dioptimasi? Kalau saya lihat ini akunnya belum dioptimasi ya. Mungkin temannya masih sedikit gitu. Coba Anda gali lagi pertemanannya gitu ya. Terus Anda juga
bisa bergabung di grup-grup jual beli misalnya ya. Dan captionnya ini menurut saya harus menggunakan foto yang lebih baik lagi, misalnya foto yang lebih tajam gambarnya, terus desainnya lebih bagus ya, jangan ada yang ini nggak full ya seperti ini harus diperhatikan juga. Supaya apa? Supaya enak. Nah, terus kemudian siap melayani grosir ecer, ini sedia visual apa segala macam. Kayak gini tidak usah diposting. Kenapa? Karena ini orang tidak baca. Lebih baik Anda mempromosikan satu persatu. Kalau memang Anda mau promosikan fish roll, ya sudah, fish roll itu Anda kreatif saja. Apa yang bisa dibuat dari fish roll itu? Ya, bagaimana cara mengemas fish roll itu untuk bekal anak sekolah misalnya, atau fish roll itu bagusnya enaknya pakai saus apa, dicoba pakai ini, padukan sama ini, sama nasi, sama apa, terserah Anda, sesuai dengan kreativitas Anda. Satu-satu, ini ada dumpling ayam, dumpling keju, apa segala macam, ini kan Anda jual banyak gitu ya. Dan menggunakan brosur seperti ini menurut saya kurang efisien ya, kurang efisien. Kenapa? Karena orang tidak akan membaca semuanya. Orang itu satu barang dipromosikan berulang-ulang dengan angle yang berbeda-beda. Ya, caranya seperti itu. Dan itu kalau Anda bikin konten untuk Facebook, Anda juga bisa bikinkan di Instagram. Anda sekali bikin konten bisa untuk dua itu ya. Kemudian dipromosikan semuanya. Sampai sini paham ya, Ibu ya. Kemudian ini salah satu usaha saya yang terus-menerus ya, alhamdulillah sampai hari ini. Terus kemudian ini KEB, kita jual beli emas batangan, followernya 6.000, dan ini awal kita merintis juga langsung bagus ya, alhamdulillah ya. Kalau di Solo ini sudah dikenal sekali di kalangan orang yang memang berjual beli emas logam mulia dengan merek Antam gitu, alhamdulillah. Dan isinya juga sama, isinya ya tentang emas seperti ini gitu ya. Ini hanya untuk memberikan wawasan untuk Anda. Kemudian ada juga langganan istri saya itu buah alpukat gitu ya. Ini jualannya cuma satu barang, yaitu alpukat. Tapi kalau kita lihat isinya ya, wah di situ jus alpukat nih kan. Anda bisa juga bikin konten-konten semacam ini karusel ya bentuknya ya. Testimoni-testimoninya diposting ya. Wah kan seger-seger ya, foto-fotonya juga menarik pembeli gitu ya. Jadi hal seperti ini juga perlu diperhatikan ya di akun Anda. Kemudian setelah itu akunnya baru kita promosikan. Oke, itu langkahnya. Kemudian mindsetnya seperti apa? Mindsetnya kita harus berpikir Bapak Ibu ya, harus berpikir lebih jernih lagi untuk memasarkan sesuatu, terutama para UKM nih. Saya kadang-kadang kasihan kalau UKM ini nggak bisa bergerak ya, hanya gara-gara harganya tidak masuk akal. Anda bayangkan nih, kalau Master Alpukat ini jual alpukat, saya yakin sekali dia jual alpukat itu tidak seperti orang jual alpukat di pasar yang harganya sudah saing-saingan, sebelah sama sebelahnya harganya sudah mirip-mirip. Dia bisa jual sedikit lebih mahal. Kenapa? Karena marketnya berbeda. Ya, marketnya adalah follower Instagram yang memang suka dengan alpukat. Nah, kemudian saya sempat tanya sama ChatGPT ya. Saya ingat satu teori yang mana Abraham Maslow sempat mengungkapkan, ya pakar psikologi, di mana ada 5 kebutuhan ya yang kita sendiri seringkali cuman fokus sama satu kebutuhan ini saja, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar. Kalau Anda tadi jualannya frozen food ya, Anda mengira orang itu butuhnya cuma makan saja. Tetapi padahal tidak itu. Kebutuhan itu tidak hanya makan, tetapi misalnya kebutuhan selamat. Ya, kebutuhan akan keamanan. Bagaimana menerapkan teori ini di dalam jualan frozen food, Mas Arli? Ya. Jadi pernah juga diterapkan sama almarhum Bob Sadino ya. Bob Sadino awal kali berbisnis ya di Indonesia, dia bisnis telur. Jadi dia jualan telur ke perumahan elit. Ya, dia sengaja taruh telur busuk di dalam sama orang yang sedang membeli gitu. Jadi ada ibu-ibu yang beli, yang paling cerewet yang dia pilih, kemudian dia taruh telur busuk di situ. Nah, kemudian setiap kali ketemu sama jualan telur gitu, dia selalu ngomong, pokoknya kalau ada yang busuk satu saya ganti 2 kali lipat. Ya, ada busuk satu saya ganti 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Ketika seorang ibu menemukan ada telur busuk di situ ya, ketika seorang ibu ada ketemu telur busuk di situ, nah ibu ini komplain sama Bob Sadino. Gimana nih?
telurnya kok busuk ya, oke, tenang tenang, gak usah khawatir, saya ganti telur yang bagus-bagus 2 kali lipat. Akhirnya apa? Akhirnya ibu itu, wah luar biasa nih orang jualan telur segini servis pelayanannya. Akhirnya ibu itu merasa puas dan kemudian bercerita ke semua orang karena cerewet kan. Orang kalau cerewet komplain itu, kalau dia mendapatkan sesuatu yang bagus dia juga akan cerewet juga, tapi cerewetnya positif. Dia sebar cerita itu kemana-mana dan terkenalah saat itu Bob Sadino sebagai penjual telur yang bergaransi. Ya, sampai akhirnya merintis Kemjik. Nah, ini menjadi satu penerapan ya dari teorinya Maslow tadi, yaitu kebutuhan tentang keamanan. Nah, bisa nggak Anda memberikan, ya tidak semua bisa diberikan garansi, tetapi bisa nggak Anda memberikan satu contoh misalnya garansi. Jangan berikan garansi yang Anda tidak bisa berikan ya, hanya pilih garansi yang bisa Anda berikan. Gitu. Kalau orang beli buku Profit Maker dari saya, kemudian ada halaman yang rusak karena gara-gara percetakan, karena apa, rusak, pokoknya rusak saja ya, dikirim dia terima dalam kondisi yang tidak baik, dikomplain ke tempat kami gitu, bukunya tidak perlu dikirim ulang gitu, cukup video call saja, kemudian kami yang kirim ulang bukunya gitu, kami kirim ulang bukunya dalam kondisi yang lebih baik gitu ya. Jadi garansi kadang-kadang orang tidak memperhatikan tentang ini. Nah, bisa tidak Anda memberikan garansi? Itu adalah satu penerapan dari teorinya Maslow tadi, ya. Nih, kebutuhan sosial, ya. Setelah keselamatan terpenuhi, orang butuh sosial, interaksi, ya. Penting sekali Anda memiliki akun seperti ini dan berinteraksi dengan customer Anda, gitu ya. Berinteraksi dengan customer Anda dengan baik, gitu ya. Seringkali orang itu tidak terlalu melihat barangnya, tetapi melihat penjualnya gitu ya. Nah, kenapa? Bentar. Yang kedua ya, interaksi. Bisa tidak Anda berinteraksi ya tentunya senyum sapa salam ya. Ini wajib ya dalam kita melayani pembeli. Kemudian apalagi menyebut nama. Ya, bisa kita, kalau Anda orang yang humoris, orang lebih senang berinteraksi dengan Anda dibandingkan dengan penjual lain. Nggak peduli barangnya lebih mahal dari orang lain, kalau Anda ini bisa seperti ini, itu akan lebih membantu penjualan Anda. Oke. Kemudian apalagi kita nyontek ya, kebutuhan akan penghargaan gitu ya. Nah, ini juga penting pada saat Anda berinteraksi dengan pelanggan ya, biasakan Anda memuji ringan. Ya, saya ada seorang pemilik warung ya di Salatiga waktu itu pada saya masih kecil, itu namanya almarhum Ibu Kardi. Jadi punya warung ya, almarhum Bu Kardi ini terkenal dengan nama Bude. Gitu. Jadi saya kalau nyebutnya, kalau manggil Bude gitu. Nah, kalau saya disuruh beli belanja sama ibu saya gitu, ketika saya ke warung, apa yang dilakukan Bu Karti itu selalu memuji, ya pujian-pujian yang ringan gitu kepada pelanggan itu. Halo cah bagus gitu ya, karena orang Jawa ya, cah bagus itu artinya anak ganteng gitu ya. Padahal ya belum tentu yang dipuji itu beneran ganteng. Saya juga nggak ganteng-ganteng amat, biasa saja. Tapi selalu setiap orang ke situ, anak kecil dipanggil halo cah bagus gitu ya, memuji ringan. Ya akhirnya apa? Akhirnya kita senang gitu, senang. Dan sebetulnya juga nggak paling murah di situ ya, tetapi pelanggannya paling banyak. Ya, penting ini. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti tanggal 15 saya akan berikan bagaimana teknik-teknik lain ya, yang bisa Anda manfaatkan, bisa Anda terapkan supaya dagangan Anda itu bisa lebih laris lagi tanpa Anda harus menurunkan harga. Gitu. Ada banyak contoh, banyak sekali contoh. Jadi kalau yang yang dikomenkan ya sama akun siapa tadi nih ya, ini ya, nyatanya banyak perusahaan besar tumbang karena kompetitor dan harganya terjangkau. Kalau memang Anda mau menurunkan harga, silakan saja, silakan, itu kan mindset Anda. Tetapi boleh dong kalau kita belajar belajar sesuatu yang baru. Toh saya juga tidak menurunkan harga produk saya, dan produk saya juga lebih laris daripada bajakan saya gitu ya. Saya bisa buktikan kepada Anda bahwa buku Profit Maker itu terjual jauh lebih banyak
dibandingkan dengan bajakannya yang harganya itu cuma sepertiganya gitu. Saya jual 148.000, orang jual 50.000, 40.000, dan itu bajakan gitu. Saya bisa pastikan buku saya terjual lebih banyak daripada para pembajak saya. Sudah saya sampaikan ya di video sebelumnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu kita takut ya sama perang harga, persaingan harga. Bahkan kalau produk Anda pun dibajak ya, ditiru bisnis Anda tidak ada masalah. Gak jadi masalah. Orang meniru itu banyak sekali gitu. Tapi yang paling penting kita paham bagaimana kita bisa meningkatkan satu pelayanan kita, meningkatkan market kita. Tadi kalau Anda punya Instagram, Anda main hashtag, tentunya akan banyak new customer yang datang kan, yang melihat dagangan Anda kelola dengan lebih baik. Ya, Anda tidak perlu turunkan harga. Bahkan Anda bisa naikkan sedikit. Kalau biasanya Anda jual 30.000, Anda bisa naikkan 32.000, 35.000 misalnya, dengan pelayanan yang ekstra. Orang akan lebih memilih itu. Orang kalau sudah nyaman berbelanja dengan Anda, dia nggak akan pindah ke tempat lain. Orang itu memilih bukan yang paling murah, tapi yang paling di mana dia nyaman. Satu ilustrasi sederhana gini Bapak Ibu. Seandainya ada orang jual air mineral saja, ya, toko A, ya, ini untuk mengakhiri ya, toko A menjual air mineral dengan harga 1.500, ya, ditulis harganya situ 1.500 gede-gede. Toko B menjual dengan harga 2.500, selisih 1.000 lebih mahal. Sedangkan toko A itu toko yang kebanyakan utang, ya, kebanyakan utang sehingga apa? Dia sibuk mikir utang, ya, wajahnya kaku, tidak bisa nyapa customer, ya, nggak bisa senyum gitu. Ya sudah, yang penting aku jualan murah aja. Ya. Toko B jualnya lebih mahal, tetapi setiap ada yang datang dia sapa. Selamat pagi Pak, loh, cah bagus gitu kalau orang Jawa ya. Ibu seger banget hari ini gitu. Ya. Dengan sapaan-sapaan ringan yang menyenangkan hati customer. Itu aja bedanya. Kira-kira orang lebih milih yang 1.500 toko A tadi atau yang 2.500? Ya, silakan Anda jawab di komentar, dan ya, itulah bisnis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan juga rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.